Bismillahirrahmanirrahim. Halo, ketemu lagi dengan Coach Pras ya, pelatih sepak bola remaja Putra Bhinneka. Hari ini kita akan melakukan prediksi line up timnas yang akan bermain nanti malam versus Vietnam di Jakarta ya. Jadi ini pertandingan home untuk timnas Indonesia. Jadi untuk line up ya, jadi jangan kaget kalau ternyata kipernya yang turun justru Cahya Supriyadi ya. Langsung aja ini kita, Cahya Supriyadi itu kiper. Oke. Nanti Indonesia akan turun dengan skema 4-3-3. Walaupun kalian bilang nggak ada, udah jelas 2 match itu 3-4-3. Tapi kalau kalian lihat pas lawan Kamboja awal itu yang turun Rido, Sen Patinama, Sandy Walsh dan Donitri. Memang di atas kertas ya Donitri di bawah justru membentuk trio dengan Rido dan Sandy Walsh, sementara Sen Patinama yang di atas. Tapi pas main kalian bisa lihat ya, pas main itu justru Donitri yang lebih banyak untuk melakukan penyerangan ya. Jadi Cahya Supriyadi akan bermain karena dia lebih build up ya, kiper yang tipikalnya itu build up, bisa memainkan bola sebentar untuk membagi bola. Beda sama Nadio yang ya kalian lihat sendiri pas lawan Kamboja dia agak ragu-ragu. Bukan karena golnya itu ya, tapi memang ketika dapat bola dia agak ragu-ragu. Untuk di tengah ada Rido sama Sen Patinama nanti. Tapi pada akhirnya ketika melakukan penyerangan memang betul dia akan membentuk 3 back ya, Rido, Sandi dan Sen Patinama. Sementara Sen Patinama ini nanti akan vertikal dengan Donitri. Jadi Donitri di depan Sen Patinama. Oke. Terus ada double pivotnya Jenner sama Mark Klok. Ini aku nggak tahu Jenner karena berapa kali ke tackle kan pas lawan Timor Leste. Nggak tahu apakah dia fit atau enggak. Tapi kayaknya dia bakal tetap main lah kalau dia fit. Tapi kalau enggak mungkin ya pelapisnya itulah si siapa namanya yang kemarin lawan Timor Leste itulah. Tom Haye jelas bakal bermain. Dia akan mengisi posisi free roll-nya ya. Jadi dia bebas ke kiri dan kanan. Pas lawan Timor Leste kenapa dia kebanyakan beroperasi di lini sebelah kiri, berdempetan dengan tim Gay Pants. Nggak tahu juga kenapa. Mungkin karena deadlock, kurang tahu apakah itu termasuk salah satu instruksi. Itu nggak tahu karena babak kedua jelas ketika beberapa pemain masuk itu dirubah pas lawan Timor Leste. Nggak terus kayak gitulah dia bermainnya kan, dia lebih cair ke kanan ke kiri, ngasih trupas, dan akhirnya Indonesia bisa mengemas 3 gol. Eliano bakal main, tapi aku jujur Eliano ini bisa juga nggak turun, yang turun justru Beckham dulu. Sementara di sebelahnya ada Ragnar ya. Untuk striker tetap Michel Libaker ya, si Baker ini yang udah 4 gol. Jadi harus pemain muda harus matang ya, seperti yang aku bilang kemarin. Pemain muda yang satu ini memang harus terus turun kalau dia fit, nggak boleh disimpan-simpan, bahkan laga setidak penting apapun kalau bisa main, karena dia ini bagus. Dan catatan khusus ya untuk Michel Baker ini, nggak boleh bermainnya itu stylenya sama terus. Untuk lawan Vietnam ini dia harus jadi pemantul juga, harus bisa jadi pemantul juga, nggak boleh dia hanya nunggu bola ya kayak Ronaldo, itu nggak boleh. Dia harus berani buka ruang, harus berani turun sedikit untuk menjemput bola, tapi ketika dapat bola dia jadi pemantul atau jadi orang yang mendelay lah, supaya sayapnya bisa ada waktu untuk naik. Karena lawan Vietnam ini nggak sama dengan Kamboja dan Timor Leste. Pasti serangan akan cukup banyak, makanya nanti akan ada skema counter attack. Jadi si Michel Baker nih ketika dapat bola di area tengah, dia harus bisa menahan agak 1-2 detik supaya pemain yang sayap kanan sayap kiri itu bisa naik sempat gitu ya. Nah, kalau yang main Beckham dia lebih abstrak tapi cara dia menciptakan peluang itu lebih variatif. Beda dengan Eliano yang lebih textbook. Jadi dia memang polanya jelas. Passing dia jarang melakukan penetrasi. Kalau Beckham lebih ke penetrasi. Dan Beckham dan Eliano ada perbedaan di mereka ini. Ada yang kalau Beckham itu cenderung untuk melakukan syuting dari luar kotak, sementara Eliano jarang. Jadi aku lebih memilih seharusnya Beckham dulu main. Tapi kalau Ragnar di sebelahnya udah jelas lah, dia termasuk pemain yang ada di
timnas lapis 1 dalam tanda kutip kan, dia ada bersama di kualifikasi Piala Dunia. Harusnya memang main sih dia, cuman karena kemarin lawannya Kamboja dan Timles, ya nggak main pun nggak masalah sebenarnya. Tapi pas lawan Timles kayaknya memang butuh orang yang bisa ngedobrak, makanya dia turun. Untuk Mitchell Baker ya itu tadi udah aku sampaikan kan catatannya, dia harus bisa jadi pemantul. Nggak boleh dia sekedar nunggu bola, dapat bola baru dia beraksi, nggak bisa kayak gitu terus. Dia harus jadi orang yang membuka ruang, menciptakan ruang kosong, menarik lawan, dan ini sudah dilakukan sama dia. Yang kurang tinggal satu, dia harus jadi pemantul dan untuk menyimpan bola. Ya tipikal Lukaku lah. Dan yang paling ingat kita harusnya ada striker namanya Brel Embolo. Kalau dia nggak melakukan kartu merah yang konyol, harusnya itu jadi momen puncak di karir dia lah. Itu udah cukup bagus tuh pas lawan Argentina, tapi entah kenapa dia melakukan diving yang berakhir dia di kartu merah, ya kan? Oke, aku ada beberapa catatan ya, yang tadi sebagian udah aku sampaikan juga. Oke, jadi di sini Donitri akan lebih sering overlapping. Dia bakal mengisi sisi kiri berdampingan dengan Ragnar Uratmangun justru. Tapi Donitri ini kan punya kualitas untuk bertahan juga ya, untuk bertahan. Jadi dia nggak diragukan lah bertahan dan menyerangnya. Jadi menyerang sudah berdampingan dengan Ragnar, otomatis lebih enak. Bertahannya juga dia kuat di situ. Jadi Saint Patinama yang ada selinear dengan dia nggak perlu meragukan itu. Dan mereka kan Persija Connection ya. Jadi di sisi kiri ada Persija Connection, di sisi kanan ada Persib Connection, Tom Haye, Eliano ataupun nanti sama Beckham ya kan. Jadi udah dia semua lah, udah dia semua. Dan Sandy Walsh kan Persib juga ya kan kalau nggak salah. Aku nggak tahu lah, belum update. Tapi kayaknya ini timnas lapis 1 harusnya udah sering main bareng dan udah tahu lah porsinya masing-masing ya kan. Terus laga ini bakal calculated win untuk Indonesia. Justru aku sangat yakin justru Indonesia bakal menang di match ini tanpa keraguan sama sekali ya. Tapi Vietnam jelas kasih perlawanan yang nggak ecek-ecek juga. Dia bakal banyak menguasai lini tengah dan ngasih umpan rupas-rupas ke sayap. Jadi aku nggak ragu lah dengan kualitas yang kita punya. Asal ya ini faktor non teknisnya ya. Itu ya ASEAN bos. Kita harus ingat ASEAN. Sudah ada VAR pun aku kayak ragu-ragu gitu loh kalau sama pengadilnya nih. Walaupun ya bukannya bermaksud seujon lah, tapi ya kita tahu sendiri ya kan, ASEAN bos. Ini level dunia aja semalam banyak kontroversinya, apalagi ini ASEAN, bisa banyak celah gitu ya. Semoga nggak ada faktor non teknis ya, misal ya keputusan wasit ataupun tiba-tiba pemain cedera karena kondisi fisik. Aduh, itu semoga janganlah, jauh-jauh lah. Kalau semua on form, ini calculated win untuk Indonesia. Kurasa kalian pun di rumah punya keyakinan yang sama, oke? Nah, jadi itu tadi catatan yang sudah kubuat ya sebagai pelatih sepak bola remaja di tempatku sini. Aku biasa membuat catatan-catatan kecil sebelum pertandingan. Makanya pas timnas mau main ini aku buat catatan juga sama kalau ku posisikan ini timku yang mau main gitu. Jadi sangat excited, antusias juga ya kan. Jadi ya semangat lah. Kalau untuk prediksi skor ya aku nggak bisa untuk tidak bilang ini bakal 3-1 ya. Satu itu pun aku menghargai karena Nguyen Xuan Son lagi on fire ya kan. Itu striker paling berbahayanya Vietnam. Itu bentuk respectku lah. Tapi 3-1 adalah skor yang kuyakini akan terjadi malam ini. Jadi terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bravo sepak bola Indonesia.